Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Jumat. Sekarang hari ini kita ketemu lagi di acara kegiatan Mari Belajar Alkitab online bersama saya ya, dengan Mary. Seperti yang saya janjikan di Jumat yang lalu, bahwa Jumat ini kita akan membahas tentang judul saya hari ini adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di bumi. Oke? Nah, seperti apa ya orang-orang yang menyongsong menunggu Tuhan Yesus, dan ternyata di Alkitab juga menuliskan orang-orang seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran sharing saya ya hari ini, kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sangat baik. Terima kasih kami boleh mengenal firman. Tolong kami Tuhan, Bapak Ibu, juga saya yang saat ini juga teman-teman mau berbagi tentang mau belajar tentang orang-orang yang menyongsong Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menemukan kebenaran firman, dan itu boleh makin semakin membuat kami bersemangat dan terus kami memiliki hati yang semakin mencintai. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kita akan mulai. Oke. Seperti apa orang-orang yang menyongsong Tuhan Yesus? Kenapa orang-orang mau menyongsong Tuhan Yesus? Kenapa saya mau menyongsong Tuhan Yesus? Di Yohanes 5 ayat 24 Tuhan Yesus bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara tentang ini, tentang kebenaran firman, kan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan ketika orang-orang manusia mendengar perkataan firman ini yang dari Allah, otomatis orang-orang, saya, Bapak Ibu, dan teman-teman juga memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita mendengar firman, melakukannya, mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dan firman-Nya dan hidup dalam kebenarannya, kita dibilang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kenapa dibilang hidup? Karena kita tadi mempunyai hidup karena kita sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini seperti firman Tuhan itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah, kemudian dikasih air itu firman terus-menerus, terus ada bantuan Roh Kudus yang menolong kita, campur tangan Allah yang pasti, sehingga ini menjadi tumbuh, tanamannya tumbuh ya. Jadi benih firman kita memang sudah dengar, mungkin kita dari sekolah minggu masih kecil, atau setiap minggu kita mendengar firman. Buat teman-teman atau Bapak Ibu yang baru mengenal Tuhan Yesus, itu adalah benih, baru benih. Tetapi ketika dia benih itu, firman itu mau tumbuh, kita harus apa ya, menghidupi firman itu dengan cara ya bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya itu dengan beragam hal. Nah, bayangkan Bapak Ibu, teman-teman, kalau benih yang kita taruh di dalam tanah itu kan bentuknya bulat-bulat kecil biasanya ya, atau biji-bijian. Dan ketika biji-bijian itu tumbuh, dia harus memecahkan dirinya. Memecahkan diri itu sesuatu yang sulit ya. Kalau
diam aja di dalam cangkang itu kan seperti kita berada di zona nyaman ya. Tapi biji benih biji benih yang mau tumbuh harus membelah dirinya. Dan itu juga yang Tuhan Yesus pengen bilang ke kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus datang, firman Allah yang menjadi manusia itu lahir dari baby, dari Roh Kudus, dari orang tuanya ya, bukan dari hubungan suami istri. Kita udah pernah bahas waktu itu. Dan siapapun orang tuanya, nggak pernah ada yang mau anaknya disakitin, dicemooh, dibully, atau apa ya, disiksa atau dikejar-kejar orang, tidak melakukan kesalahan tapi dihukum. Bagaimana rasanya Ibu Maria itu dan Bapak Yosef ya, bapaknya sama mamanya Tuhan Yesus, bayi Yesus itu begitu bagi orang tua tercabik-cabik hatinya. Itu seperti biji benih yang harus membelah cangkang. Terus bagaimana Tuhan Yesus yang dulunya bayi Yesus firman yang menjadi manusia, dia dikasih misi sama Tuhan, Bapa kita di surga, bahwa dia datang ke dunia ini untuk menanggung semua dosa manusia. Bayangkan dari kecil ya, dari bayi lahirnya di kandang, maksudnya iya di tempat penggembalaan gitu ya, bukan di tempat yang baik. Padahal kan misinya gede banget kan, menyelamatkan orang seluruh dunia ini. Tapi dari bayi aja pergumulannya udah banyak banget gitu. Tapi yang menjadi penghiburan, ada malaikat-malaikat bala tentara surga yang bersorak dan bersuka cita ketika Tuhan Yesus itu dilahirkan. Dan Bapa kita di surga, Bapa itu mempersiapkan Tuhan Yesus kecil dari bayi sampai dia menjadi besar dan siap masuk ke dalam misinya. Itu dia sudah mempersiapkannya secara terus menerus. Jadi sampai pada di umur 33 tahun dia hanya melayani 3 tahun, dan Tuhan Yesus harus menyelesaikan pelayanannya di puncaknya, harus dicambuk lagi ya, aduh itu menyakitkan. Terus disalibkan lagi, wah, terus itu dibikin malu malah, aduh itu hal yang sangat ini ya, sangat apa, menginginkan hati. Cuman mungkin ada orang bilang karena itu Tuhan Yesus ya, Tuhan ya Allah yang menjadi manusia. Tapi sekali lagi itu adalah firman Allah. Lalu bagaimanapun dia dari tempat tinggi, firman berkata ada di Alkitab, dari tempat tinggi turun ke bumi meninggalkan segala keagungannya, kemuliaannya hanya untuk menjadi pendosa besar. Padahal nggak membuat kesalahan dosa apapun. Itu sangat sulit untuk dikatakan ya. Nah, itulah Tuhan Yesus dari benih biji harus membelah dirinya untuk bisa tumbuh. Oke, jadi dibilang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Jadi proses membelah diri, memecahkan benih itu, prosesnya adalah harus mendengar perkataan dan percaya. Mendengar perkataan, percaya, dan melakukannya ya, itu adalah prosesnya. Nggak ada hal yang lain, harus itu. Kemudian, kita masuk satu contoh. Nah, kita mencatat, ada seorang namanya Simeon, ya. Ini saya nggak tahu, ambil lagi Google. Ulangnya ini, Lukas 2 ayat 25-27a. Dibilang, Simeon itu adalah orang yang benar, orang yang saleh, dia sangat menantikan penghiburan bagi Israel. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, kok menantikan penghiburan? Emangnya ada apa? Nah,
Israel saat itu jadi bangsa dijajah sama Roma dan mereka pengen jadi bangsa yang merdeka. Dan Simeon terus menantikan karena ada firman Tuhan yang berkata akan lahir penghiburan juru selamat gitu ya. Nah, dan dia dikatakan juga di Lukas 2 ayat 25 27 dibilang Roh Kudus ada di atasnya, ada di atas, maksudnya di kepala, di pikiran dalam hidupnya Papa Simeon ini, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dia Bapak Simeon ini mendapat konfirmasi bahwa Tuhan Yesus akan datang. Dan yang konfirmasinya adalah bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia pengen banget melihat, ketemu banget yang namanya siapa sih Mesias itu? Tuhan itu. Nah, suatu hari dengan bimbingan Roh Kudus, Bapak Simeon datang ke Bait Allah. Bertepatan dengan itu, kebetulan Bapak ibunya Tuhan Yesus juga datang ke sana membawa bayi Yesus ya. Dan pertemuan itu sangat mengherankan Bapak ibunya Yesus ya, bayi Yesus itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat bingung ya, kok ada tiba-tiba Pak Simeon yang terkenal ya sebagai nabi di sana, orang yang dimuliakan, dihormati, ujuk-ujuk datang kepada mereka dan mengatakan hal yang luar biasa kepada mereka tentang bayi Yesus. Nah, di Lukas 2 ayat 33 sampai 35 dibilang demikian. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Wah, coba ya kali. Ini perkataannya berat loh. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Wah, ini juga, kenapa nubuatnya seperti ini ya? Mungkin orang papa mamanya bingung juga ya kali ya. Yang paling ini sih Alkitab penulis Ibu Marianya ya, concern dia mengurus anaknya mendengar perkataan ini. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, maksudnya bukan jiwanya bayi tapi jiwa manusia, termasuk Ibu Maria, Bapak Yusuf, dia sendiri dan semua orang di situ, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, Simeon pengen bilang, ini loh firman Allah menjadi manusia. Tetapi jika tidak ada penyingkatan dari Roh Kudus, itu akan sangat sulit untuk diungkapkan, untuk dikatakan. Dan kita baru mengerti, dan ya sebagai contohnya saya baru mengerti perkataan ini. Setelah bertahun-tahun, berpuluhan tahun saya membaca Alkitab, dan ketika saya menyiapkan bahan ini, ketika saya membagikannya kepada Bapak Ibu dan teman-teman, saya baru mengerti, oh yang dia maksud adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Firman, kalau orang tidak mau mendengar firman akan masuk ke dalam penghukuman, jatuhkan. Tapi kalau dia menerima firman, dia akan hidup kekal, dibangkitkan. Sama kan kataannya. Dan satu tanda yang menimbulkan perbantahan, satu lagi firman. Karena nanti Tuhan Yesus bilang, kesaksian lainnya itu ada, dia bilang, aku adalah dari Allah, anak Allah. Allah itu adalah bapaknya. Dan orang-orang pada bete ya, di Yohanes kalau nggak salah, Yohanes 6 kalau nggak salah. Itu soalnya kan orang-orang Israel itu sangat mengagung-agungkan Musa yang satu-satunya orang yang pernah melihat punggungnya Allah. Tapi kenapa kok ini ada anak muda
ujuk-ujuk datang, tapi kamu ngomong begini gitu loh ya. Dan hal ini perbantahan yang terjadi saat Tuhan Yesus pelayanan sudah di apa sudah apa namanya sudah dinubuatkan sama Bapak Simeon supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, tadi Simeon di bait Allah itu juga kalau ada yang bapak-bapak dipanggil Roh Kudus, datang ketemu Tuhan Yesus, lihat bayi Yesus. Yang perempuan juga ada. Di situ Lukas 26, Lukas 2 ayat 36 dan 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Dia sangat suku Aser ini salah satu dari anaknya dari Yakub yang 12 orang itu. Nah, Hana ini sudah sangat lanjut umurnya. Waktu saat dia ketemu bayi Yesus, dia sudah menjadi janda dengan umur 84 tahun. Dan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Maksudnya, ya kalau udah selesai doa, mungkin dia pulang mau istirahat di rumahnya, terus dia balik lagi. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Roh Kudus bukan hanya menuntun atau memberitahukan kepada Simeon, tapi juga kepada Hana. Dan dua orang ini dipakai oleh Roh Kudus untuk memberitakan ini loh konfirmasi dari Allah, ini loh penghiburan dari Allah, ini loh Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Itu adalah permulaannya. Dan bisa dipastikan orang Ibu Maria dan Bapak Yohanes bingung ya. Bapak Yusuf bingung. Orang-orang di sana juga bingung, tidak mengerti dan sangat sulit dimengerti. Mungkin juga, tapi sepertinya Ibu Hana dan Bapak Simeon tahu apa yang dikatakan itu. Tapi mereka juga tidak bisa menerangkan lebih banyak karena kualitas pengenalan firman, mengenal Tuhan berbeda. Ketika kita paksakan, artinya jadi satu perbantahan ya. Jadi dengan arif dan bijaksana ada banyak hal. Ya sudahlah, kita akan dengan sabar menunggu sampai penyingkapan demi penyingkapan itu secara pribadi Roh Kudus akan menyingkapkan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, anak-anak Tuhan Yesus, jemaat-jemaat. Nah, setelah itu waktu bayi Yesus masih bayi. Sekarang ketika Tuhan Yesus udah disalib, udah bangkit ya, udah naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simeon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang melihat mereka menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke langit, gitu ya. Dan setelah penglihatan itu, mereka bersahati, berdoa bersama, berkumpul, gitu ya, juga bersama Maria ibu Yesus dengan saudara-saudaranya. Ada kesamaan. Simeon selalu berada di bait Allah, dia orang yang benar dan saleh. Hana juga seperti itu, siang malam berdoa dan beribadah di sana. Kemudian ini murid-murid Tuhan Yesus juga bertekun dan sehati dalam bait Allah atau berkumpul di rumah masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan jemaat? Nah, juga ada banyak jemaat yang terpanggil karena pemberitaan dari
para rasul ya, para murid-murid ini. Di Kisah Rasul 2 ayat 40 sampai 42. Dibilang, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, itu mungkin kata Rasul Petrus, orang-orang itu diteriakin, itu manusia yang teriak, yang di ketika murid-murid Tuhan Yesus dipakai, kita hanya mereka hanya mengucapkan apa yang Roh Kudus katakan. Nah, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis seperti suatu panggilan yang spektakuler, panggilan spiritual, rohani banget, kesempatan undangan yang aduh buru-buru deh gitu ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan semua orang itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, amazing ya. Ini adalah satu cerita yang polanya mirip. Tadi dari Samuel, dari Simeon, Hana, para murid, jemaat juga sama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam persekutuan, memecah roti dan berdoa. Memecah roti, dia mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Kamu makanlah roti ini. Ini adalah tubuhku. Inilah darahku, benar-benar darah yang memberikan kamu hidup dan kelepasan. Dia bilang gitu. Jadi orang tergerak dan mendapat itu hanya dari Roh Kudus. Dan selain itu, Roh Kudus memberikan kemampuannya kepada para rasul itu untuk membuat banyak mujizat dan tanda. Jadi orang makin lagi percaya dan tetap bersatu. Ya, waktu itu orang-orang melihat mujizat dan tanda. Sehingga perkataan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, seperti satu gong yang berbunyi yang begitu, ayo buru-buru gitu. Dan mereka seperti kan karena mereka kan di bawah penindasan bangsa Roma ya, mereka sangat merindukan kelepasan. Dan semua orang yang sana menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena kan kondisinya waktu itu berperang ya, di bawah penindasan. Jadi mereka terbiasa orang di sana itu saling mendukung, membantu komunitasnya untuk tetap hidup, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Pola yang sama kembali, bertekun sehati tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tadi juga Simeon kan, Hana siang malam berdoa beribadah di bait Allah. Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, gantian rumahnya, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan semua mereka mendapat kesukaan, dan orang-orang yang melihat mereka atau kenal sama mereka juga suka. Mereka memiliki karakter yang bagus. Wah, sangat menyenangkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan hanya sekedar 3.000, tapi Tuhan terus Roh Kudus yang bekerja ketika rasul-rasul berbicara, mengajarkan tentang firman. Rasul-rasul itu, firman itu kan, firman di dalam Alkitab dibilang tidak pernah jatuh sia-sia. Perkataan firman Tuhan. Inilah yang confirm ya apa yang Tuhan katakan setelah kejadian kisah para rasul ini. Dan sampai sekarang juga masih tidak ada orang yang membantah tentang firman, tentang pengajaran Tuhan Yesus, tentang kasih ya, tentang melakukan perbuatan baik, memuliakan Allah dan sebagainya. Itu tidak ada yang menentang tidak menentang atau tidak sesuai dengan etika kehidupan kita saat ini. Semua orang suka di sana. Wah, sepertinya mereka contoh teladan orang-orang yang
holy, kudus ya, dan baik. Nah, tadi kita udah lihat Papa Simeon, Ibu Hana, kemudian ada para murid, ada jemaat ya waktu itu mula-mula. Sekarang kita tiba di satu yang namanya kesimpulan. Karakter sejati orang yang menyongsong Tuhan Yesus. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan pembanding untuk kita. Ya, terutama untuk saya yang membagikan materi ini hari ini. Apakah saya sudah menjadi orang yang benar-benar sungguh menyongsong Tuhan Yesus? Dan secara kesimpulan besarnya, orang-orang yang menyongsong itu mereka telah menggunakan realitas manusia baru di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 17 terdapat kesamaan antara Bapak Simeon, Ibu Hana, para murid dan para jemaat. Nomor satu, mereka mematikan keinginan daging, keinginan dunia. Iya dong, kan mereka bertekun, bersehati, saling mendukung, ya, nggak apa sih namanya, serakah ya, yang lebih banyak itu, enggak, waktu itu cuma mula-mula. Karena mereka mematikan keinginan daging, keinginan dunia, nah, mereka jadi mengenali apa yang diinginkan Allah, diinginkan oleh Roh. Jadi semua benar-benar diatur, dipandu, guiding, dibimbing oleh Roh. Sehingga tiap-tiap hari Allah menambahkan jumlah orang percaya. Ya kan? Terus begitu. Kedua, memiliki pengetahuan baru ketika mereka ketemu firman, belajar firman. Oh gitu ya, jadinya misalnya tentang apa? Misalnya tentang mengasihi harus bagaimana, sikap kita kepada musuh dan lain sebagainya. Oh, kayak seperti itu. Lalu yang paling penting adalah mengenal Bapa kita, Tuhan Yesus. Oh, jadi kenal Tuhan Yesus ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Wah, dia naik ke surga ya, gitu. Nah, sehingga pembelajaran demi pembelajaran Roh para rasul yang mengajar para murid semua membuat orang-orang yang mendengar perkataan itu, pengajaran itu mengalami pembaharuan akal budi. Mereka bersuka cita, dan karena mereka bersuka cita, mereka melihat itu sebagai gaya hidup yang baru, dan mereka mau melakukan komitmen melakukan perbuatan baik. Dengan melakukan perbuatan baik harus sesuai dengan standar kebenaran firman, bukan standar kebenaran dunia. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik sesuai standar Alkitab, Bapa kita di surga, banyak pastinya ada banyak dan kita terikat ya untuk menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seperti saya juga, ketika saya belajar firman saat ini, membagikannya dalam bentuk video dan lain sebagainya, otomatis saya pun juga belajar ya mengaplikasikan kebenaran ini, kebenaran Alkitab dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan banyak hal juga saya juga menemukan keputusan-keputusan yang harus diambil, dan semuanya harus diambil dengan iman. Beranikah kamu melangkah? Beranikah kamu untuk maju lagi satu langkah lagi? Wah, ya. Nah, jadi realitas mengenakan manusia baru adalah ketika kita mendengar firman, kita masuk dalam pertobatan, kita dibaptis, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita hidup bersama Roh Kudus dalam bimbingannya. Otomatis kita jadi mengenal diri sendiri secara lengkap. Oh, saya kurangnya ini. Oh, saya ternyata masih suka marah kali ya, gitu. Terus
saya masih suka curang gitu, atau saya masih istilahnya licik atau apa. Nah, seperti itu. Kemudian nomor dua, uh, saya juga jadi mengakui setiap hal yang menjadi kekurangan dan hambatan diri, yang kekurangan kita, kekurangan saya apa saat ini. Lalu hambatan diri saya apa selama ini. Jadi saya menggalinya supaya firman Tuhan yang saya baca, yang saya pelajari, dan makin hari saya bisa lakukan, gak berbenturan, dan saya boleh makin menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah misalnya gini, saya juga seperti teman-teman ya, Bapak Ibu juga senang nonton film, uh, apa drama, seri, dan lain sebagainya. Dan ketika saya kebanyakan nonton itu, otomatis waktu saya untuk belajar firman terganggu, saya berdoa terganggu, atau mungkin tidur, saya mungkin kurang tidur, atau jadi kebanyakan nonton, waktu doa saya jadi tinggal dikit banget. Nah, itu harus menjadi kekurangan ya dan hambatan saya. Jadi saya harus, dan saya doa minta tolong Roh Kudus, tolong. Dan puji Tuhan, Roh Kudus mulai mengalatih saya untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan ketiga, kebiasaan itu juga termasuk adalah berkomunikasi dengan Allah secara konsisten. Setiap hari kita berdoa. Bahkan untuk kecintaan saya mulai menerapkan harus bangun jam 3 untuk berdoa walaupun ngantuk. Harus bangun, misalnya saya harus menyiapkan sarapan anak-anak. Mereka harus pergi pagi-pagi jam 6 misalnya, atau jam berapa. Saya harus bangun pagi walaupun saya harus doa jam 3, saya harus bangun juga lagi untuk masak. Dan kenapa saya harus membiasakan diri seperti itu? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, melakukan perbuatan baik, melakukan apa yang menjadi bagian saya. Lalu ketika saya harus berbagi materi di hari Jumat, saya mulai memikirkan ini. Saya biasanya mulai membiasakan diri di hari Senin, saya mulai terus bertanya tentang materi ini. Roh Kudus, apa ya, engkau mau belajar apa, materi ini belajar tentang apa. Lalu saya dengar banyak khotbah dari beragam mentor ya, seperti Bapak Joseph Prince, saya sangat senang. Bapak Runa, saya juga sangat senang. Bapak Erastus, banyak banget. Ada lagi yang dulu ya, Billy Graham, itu saya dengar juga. Itu membuat saya sangat terpacu. Dan juga waktu berdoa saya saat teduh, belajar firman dan lainnya. Keempat, saya mulai menemukan visi hidup saya kembali. Visi hidup yang kemarin udah aut-autan mungkin, ya istilahnya ya aut-autan. Dan sekarang mulai jelas lagi bahwa saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau menyenangkan hati Bapa saya di surga, saya mau hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus tolong, saya pengen Tuhan, saya pengen seperti Bapak itu menjanjikan bahwa orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Saya ingin masuk ke tanah yang perjanjian, tanah yang kudus yang Tuhan persiapkan untuk saya. Nah, ketika saya ingin hidup di tanah yang kudus itu, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, itu mungkin kita boleh ngertinya sama seperti Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Jadi bumi itu udah ada semuanya, itu yang paling bersih, yang paling dikhususkan itu Taman Eden, itu taman di Eden. Nah, dan ketika mereka harus bisa, Adam dan Hawa itu hanya bisa tinggal taman yang di Eden itu kalau mereka hidupnya benar, saleh. Kalau mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tindakan dan perkataannya harus sesuai
dengan pimpinan Roh Kudus. Kata Bapa apa itu yang dilakukan, dan berada di bait Allah untuk beribadah, berpuasa, berdoa saat ini. Nggak bisa lepas ya, ketika kita nggak ada di bait Allah gimana ya, itu nggak bisa gitu ya. Pasti akan banyak apa ya, banyak apa penyimpangan. Terus kita mulai dari hal-hal kecil, males satu kali, kemudian males berikutnya, terus dan akhirnya penyimpangannya malesnya makin banyak. Nah, makanya dibilang di firman Tuhan, Tuhan Yesus akulah pokok anggur yang benar. Siapa yang tinggal dalam aku, ranting-rantingnya akan berbuah. Kalau ranting-ranting nggak tinggal di pokok anggur, bagaimana bisa berbuah? Nah, karakter sejati seorang yang menyongsong Tuhan Yesus itu ada step-stepnya. Pertama itu pembersihan. Pembersihan itu kita dulu kan nggak tahu firman Tuhan ya, hidup semau aku lah gitu ya, karena kita nggak tahu gitu kalau bahwa itu sesuatu yang tidak benar, tidak menyukakan hati Allah. Jadi kita buat apa sih, ada mata ya, melihat, memperhatikan ya, ada pikiran di sini, ada otak ya, ada hati. Oh, ternyata ketika kita berlaku seenak-enaknya, ada orang lain, teman kita yang bete sama kita. Oh, gitu ya. Ya. Kalau gitu saya mau memperbaiki. Itu pembersihan Alkitab yang menyatakan. Setelah kita tahu bersih, sebelumnya juga kita harus ngakuin dosa. Oh, saya dulu begitu. Terus saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptis dan kita diterima Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus artinya kita percaya akan firman Allah menjadi manusia itu, dan kita mau hidup dalam firman, dan Roh Kudus yang membimbing kita untuk hidup dalam firman. Nah, kita masuk ke step 2, yaitu pengudusan. Gimana? Apa yang dikudusin? Mulut kita, kuping kita, tangan, ya kaki, badan, semua ini udah otomatis ya. Ini semua dikudusin. Supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman. Setelah proses ini berhasil, kita akan masuk ke proses yang ketiga, dimurnikan lagi, murniin lagi, dibersihin lagi, nggak ada debu-debunya. Nah, kalau misalnya kita benar nih, pemurnian ini kita lakukan secara benar, kita sabar, dan kita akan tempatnya menjadi pengantin bagi Allah, menyongsong Tuhan Yesus, itu yang disebut gadis-gadis bijaksana ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kita gagal di pemurnian ini gitu? Nah, ini nanti ada yang namanya proses 31 dan 32, pemurnian yang gagal dan pemurnian lanjutan. Nah, ini ya, oke, masuk ke sini ya. Nah, ketika kita dibersihkan dari kan kita nggak tahu, hidup kita aut-autan dulu ya, ngomongnya kita deh pokoknya. Waktu itu kan Rasul-Rasul bilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, karena kan memang orang-orang nggak tahu ya, dikira itu yang mereka bisa lakukan itu adalah kebenaran. Oh, ternyata salah gitu. Nah, sehingga ketika mereka harus memberi diri, maka dibaptis seperti ini ya contohnya. Nah, Tuhan Yesus aja, walaupun dia adalah firman Allah menjadi manusia, Yohanes mengakui bahwa, aduh, kamu membuka kasutnya pun aku layak. Tapi Tuhan Yesus bilang tetap jalanin gitu loh, perintah Bapa harus dilakukan gitu ya. Nah, ini yang disebut adalah ketika itu tuh Simeon ya waktu itu ngomong sama ibunya Tuhan Yesus, Ibu Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi ketika kita masuk menerima firman, kita dibaptis,
itu akan sangat pedang yang terus membersihkan bagian-bagian kita, bagian-bagian daging kita yang kotor itu. Wah, dulu begini ya, waduh nggak boleh, aduh ini. Atau kita dihadapkan kalau ambil keputusan, kalau kita nggak ngambil keputusan ini, kita nggak dapat duit, mungkin kita nggak dapat ini kali pak, proyek kata apa gitu ya. Nah, apakah kita harus mengambilnya atau tidak gitu? Atau misalnya kalau kita tidak melakukannya, mungkin itu tidak mendapatkan, tidak punya teman atau apa. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita mendapat Tuhan Yesus. Kalau melakukannya, kita akan dapat teman. Nah, itu adalah keputusan-keputusan sulit. Nah, dalam banyak hal orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus baru pertama mengenal Tuhan Yesus. Ini hal-hal yang sangat berat dan Tuhan Yesus cuma bilang seperti ini di Yohanes 10 ayat 7-9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Tuhan Yesus adalah firman, firman adalah pintu untuk domba-domba mengenal orang-orang manusia yang takut Allah, mencintai Allah, tunduk kepala Allah. Mengenal Tuhan Yesus gimana? Harus dari Tuhan Yesus, harus mendapatkan, harus tunduk dalam firman itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi apa sih maksudnya, siapa sih yang jadi pencuri itu? Nah, sebelum Tuhan Yesus datang, udah banyak pengajar-pengajar nabi palsu, guru-guru palsu, hukum ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ya kan? Nah, dan mereka sepertinya beribadah, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mendengarkan. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, hanya cuma Tuhan Yesus ketika kita mau hidup, benar-benar hidup, dibangkitkan pada akhir zaman, hidup kekal, itu hanya dari Tuhan Yesus. Yang dibilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Maksudnya apa? Menerima Tuhan Yesus dan kebenarannya, dibaptis ya. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut ya kayu salib, mati dan dia bangkit, itu sesuatu yang memang pintu ya. Nggak ada satupun manusia yang bisa menanggung penderitaan hukuman berat seperti itu. Dan ketika itu semua, setelah kita orang-orang mengenal Tuhan Yesus, mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, melakukan ketaatan, dia akan menemukan padang rumput. Padang rumput itu kehidupan yang menyenangkan ya, terjamin dan sebagainya. Tapi di dalam kehidupan di dunia ini tetap harus ada banyak proses yang kita lakukan, yang harus kita hadapi, banyak masalah juga. Dan proses yang kedua, ketika kita tahu tentang firman, harus hidup dalam firman. Dikatakan ada tadi Hana dibilang, dia ada di bait Allah siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Hana ingin hidup dalam kekudusan. Lalu juga ini, para murid semua bertekun dan sehati dan doa bersama. Ngapain? Mereka mau hidup dalam kekudusan. Terus mereka juga nih, para murid juga, para jemaat, bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, selalu berkumpul, mengucapkan roti dan berdoa. Supaya mereka hidup dalam kekudusan. Mereka sangat menantikan Tuhan Yesus. Tadi dibilang Yohanes 15 ayat 4-5. Tuhan Yesus waktu dalam pelayanan yang singkat, Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini saya kasih warna biru. Ketika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, nah dikasih warna biru lagi, saya kasih warna biru lagi, ia berbuat banyak. Karena Tuhan Yesus adalah akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Saya, teman-teman, Bapak Ibu juga, itu adalah ranting-rantingnya. Otomatis kita nggak bisa tinggal. Nah,
Apa yang terjadi ketika ranting-ranting saya, Bapak Ibu dan teman-teman tinggal di pokok anggur? Nah, kita uh, akan menghasilkan buah-buah roh. Tadi kan ketika kita dibaptis mengenal firman, ya kan, ada kuasa Roh Kudus kan tadi yang turun gitu ya. Nah, nih di kuasa Roh Kudus itu di Yesaya 11 ayat 2 dibilang isinya ada 7 tuh. Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, roh Tuhan, roh takut akan Tuhan. Semuanya lengkap masuk ke setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus yang dibaptis. Dan secara realitas ketika mereka berbuah banyak, bagaimana mereka ketika mereka tinggal dengan pokok anggur dan mereka berbuah banyak, maka akan terlihat dari buah-buah rohnya. Jadi tadi ada kuasa roh dulu, lalu dengan ketika kita tinggal bersama Roh Kudus, kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus, dan itu akan menghasilkan banyak buah. Dan masing-masing orang harusnya buah-buah ini sungguh akan membantu setiap orang yang menantikan Tuhan Yesus, yang ya mereka juga ada di dalam pekerjaan baik Allah ya. Dan ini sangat dibutuhkan. Mereka akan saling mendukung satu sama lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah yang dihasilkan kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tinggal dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, nah, dan buah roh yang semakin banyak ini akan membuat satu pengasahan yang lebih tajam jika kita akan memiliki punyai karunia roh. Ya. Salah satunya di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Karunia roh dibilang berkata-kata dengan hikmat. Nah, kalau berkata-kata dengan hikmat, tentunya ketika kita berkata-kata dengan hikmat harus ada buah-buah roh ini, nggak asal ngobrol, nggak asal ngomong. Kemudian berkata dengan pengetahuan, ini juga pasti. Dan pastinya juga berdasarkan firman Tuhan. Kemudian iman, kesetiaan, ketekunan. Gimana harus setia, iman, wah ini perlu kesabaran ya, kasih kepada Allah, bersuka cita dalam Allah, dalam pengaturan Allah ya, semuanya nih kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan mungkin juga kita bisa melakukan penyembuhan, mengadakan mujizat, bernubuat. Nah tadi kan bernubuat itu adalah rahasia dari Allah tentang kehidupan kita di masa datang, kehidupan gereja, kehidupan suatu organisasi, negara gitu ya, atau orang lain. Membedakan macam roh, ya misalnya apa ya, kita bisa tahu, oh ketika kita berkenalan sama orang kan ada satu ada dalam diri kita, wah misalnya ketemu satu hari kita ketemu dukun misalnya, atau kita tahu kita secara kita bisa berasa sesuatu yang aneh dan kita berdoa membentangi, karena Tuhan yang membentangi dan melindungi kita. Berkata-kata dalam bahasa roh dan mengartikan. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah, bahasa yang lain itu yang dari roh itu, dan kita pun bisa mengartikannya dalam arti membuat suatu pengertian, impresi dari memahami apa yang bahasa roh yang kita katakan. Jadi itu semua harus ada di sini. Kita harus berdasarkan firman Tuhan, dan tentunya sangat berkaitan erat dengan buah-buah roh. Dan itulah kenapa tadi dibilang proses pengudusan itu banyak hal. Mulut, kuping, tangan, kaki, juga badan. Ketika ini udah bisa dikuasai, otomatis badan menjadi kudus. Nggak mau nyemplung ke tempat yang tidak kudus. 3. Nah,
Ini adalah proses pemurnian. Proses pemurnian yang sebenarnya cukup sekali. Itu kita lihat dari kehidupan Bapak Abraham, Ishak, sama Yakub. Dan ketiga orang ini mengalami hal yang sama, yang namanya kelaparan. Dan ketika mereka kelaparan, mereka harus pergi kalau Bapak Abraham ke Mesir. Dan mereka harus belajar Bapak Abraham di sana. Berdampingan dengan orang di Mesir, menghadapi bahaya. Bagaimana? Ya kali itu juga Pak Abraham pernah tergelincir juga. Ketika dia takut sama Abimelek ya. Ntar dia bilang sama Sarah, ntar kalau ditanya bilang kamu adik aku. Saudara aku. Jangan bilang istrinya, waduh ya. Tapi makna kata Mesir dalam Ibrani itu dikatakan suatu contoh yang negatif, pelajaran untuk dipelajari. Jadi ada kalanya Tuhan mungkin menempatkan kita di satu lingkungan di Mesir tanda kutip ya, dan kita mempelajarinya. Apa yang boleh dipelajari tentang kebejatan di sana? Ya, apalagi mengendalikan diri. Lalu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan menjadikan mereka, mengajak mereka mengenal Tuhan. Ya kan itu suatu pembelajaran juga. Kemudian Ishak juga waktu zaman kehidupannya dia juga mengalami masa kelaparan. Dia pergi ke Filistin. Nah, Filistin itu artinya seorang musuh di dalam tangan seseorang untuk dijatuhkan. Jadi kalau tadi di Mesir tentang hidup di tengah kebesatan global, di mana kita harus hidup kudus, bahkan kita harus membagikan suasana kudus itu dan mengajak orang-orang untuk hidup kudus bersama kita. Kalau di Filistin, seorang musuh di dalam tangan seseorang untuk dijatuhkan. Jadi ini adalah kondisi di mana kita ditempatkan pada posisi yang sulit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah di ujung tanduk, mau dijatuhkan. Seperti apa? Dan di sini kita juga belajar apa yang kita dapat pelajari dari si sulit yang nggak bisa gerak sama sekali, mengandalkan Tuhan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan itu boleh menjadi suatu janji yang benar-benar boleh memberikan kehidupan, bawa kelegaan bagi kita. Dan kemudian Yakub juga mengalami satu kelaparan juga. Nah, dan Yakub kembali lagi nih dan keturunannya harus ke Mesir. Tadi belajar satu contoh yang dipelajari, hidup di tengah penyesatan global. Tetapi ada kata yang aneh bahwa sebelumnya Yakub itu pernah ditempatkan di Kanaan, pernah tinggal di Kanaan. Apa artinya Kanaan? Kanaan itu adalah artinya pemenang yang menaklukkan persoalan di sekitarnya. Jadi karena Kanaan itu melambangkan satu orang pemenang yang dapat menang atas segala persoalannya yang bisa berdiri di tanah itu. Nah, ketika Israel Yakub nggak berhasil ya, masih jadi kalah, Yakub nggak bisa menaklukkan persoalannya, malah kegerus lagi, malah ikut orang sekitarnya. Nah, itu mereka akhirnya jadi masuk lagi dalam pembuangan. Ini yang terjadi ketika ketika proses pemurnian gagal
Tadi kan proses pemurnian Bapak Abraham berhasil ya, satu kali aja udah cukup. Terus kemudian Ishak udah berhasil. Tapi yang Yakubnya berhasil tapi keturunannya nggak berhasil. Nah, dari dari anak-anaknya nggak berhasil yang 12 itu. Nah, apa yang terjadi? Allah menyiapkan tiga satu adalah harus proses pemulihan tengah padang gurun. Selama 430 tahun, orang Israel yang terpaksa, maka tadinya belajar ya, di Mesir, belajar tanda kutip, belajar hidup di tengah penyesatan, di tengah penindasan yang amat sangat, jadi budak loh ya, itu sangat sulit. 430 tahun. Nah, bagaimana selama 430 tahun mereka harus bisa hidup sebagai orang-orang dengan mental pemenang? Kenyataannya orang Israel mereka jadi memiliki mental budak. Mental budak itu nggak setia ya. Kembali lagi ke Baal, penyembahan Baal, aduh, pemberontak, lemah, merasa nggak berdaya gitu loh. Kayak ngeluh, Tuhan kemana nih gitu ya. Terus dikasih firman Tuhan, nggak nggak janji yang Tuhan yang buat Abraham, nggak, bohong itu, mana kasih 30 tahun. Lalu suatu hari ketika masa itu selesai, Musa muncul, Allah memunculkan Musa dan Allah memberikan kelegaan. Musa membawa orang-orang keluar dari Mesir, dari itu Mesir ya, Mesir tadi tempat negatif yang menyesatkan. Kasih kelegaan dulu. Nah, tapi nggak langsung masuk ke Kanaan. Harus putar-putar lagi 40 tahun di padang gurun. Nah, padang gurun maknanya di dalam Alkitab adalah tempat tandus yang tidak ada air hidupnya. Ini sulit juga ya. Iya, dari ya itu sangat bisa dimengerti kenapa orang Israel bersungut-sungut lagi ketika muter-muter di padang gurun ya. Nah, karena Tuhan pengen banget, Allah tuh pengen banget orang Israel harus 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 berubah mentalnya dari mental budak jadi mental anak. Nah, mau nggak mau balik lagi, nggak sama penguasa, tapi cuma tempat yang tandus yang nggak tersedia air yang hidup. Tuhan pengen dari mereka yang nggak percaya janji Tuhan, Tuhan pengen mereka sekarang percaya janji Tuhan. Nah, dan itu baru tergenapi setelah setelah 40 tahun kemudian Yakub apa tuh, Yosua, generasi Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan sampai di tanah Kanaan mereka masih harus latihan berperang lagi. Jangan nyantai dong, undang-undang berhasil, Tuhan udah kasih, tidak. Jadi latihan berperang. Karena selama 430 tahun tanah Kanaan yang dulu ditempati Bapak Abraham dan keturunannya juga Ishak juga Yakub itu udah diambil alih dengan masa-masa lain, sehingga ketika Yosua dan bangsa Israel itu masuk, mereka harus kembali istilahnya bersih-bersih rumah. Nah, latihan berperang bagaimana mereka untuk jadi pemenang di tempat itu, di tempat yang Tuhan janjikan. Kemudian latihan taat sama perintah Allah dan percaya janji Allah. Karena cuma itu tadi, kalau mau menang harus taat dan percaya, melakukan. Tadi kan, akulah pokok anggur yang benar. Ranting-ranting, harus tinggal dalam aku. Yang nggak tinggal, gimana? Nggak bisa, ya kan? Nah, jadi waktu dari zaman Musa ke masanya Yosua,
itu semua yang masuk banyak orang-orang yang dari Mesir itu sudah yang keluar dari Mesir sama Musa itu udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada lagi. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua adalah orang-orang yang murni, anak-anak, nggak tahu tuh 40 tahunnya, anak-anak yang baru yang nggak pernah tinggal di Mesir, yang nggak pernah tahu tentang perbudakan. Mereka hanya tahu cara hidup di padang gurun. Nah, itu bedanya. Jadi makna profetiknya nih yang saya tulis adalah bagaimana kita bisa masuk tanah perjanjian. Kita harus menyelesaikan dulu tahapan tadi, pembersihan tahap 1 sampai 3 ya. Pembersihan, pengudusan, kemudian kita harus masuk ke dalam pemurnian. Tadi pembersihan, pengudusan, dan pemurnian. Terus terbatas nih ya, memiliki karakter sejati yang bisa tinggal di tanah perjanjian itu. Yang enggak, ini tuh dibersihin sama Tuhan benar-benar ya, yang masuk tanah Kanaan, yang nggak pernah tinggal, keturunan generasi yang nggak pernah tinggal sebagai budak di Mesir. Step 4, menjadi pengantin Allah setelah berhasil. Kata di Wahyu 19 ayat 79 dibilang, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Siapa? Saya sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga. Kita telah siap sedia. Itu kita menyongsong buat hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pada pengantinnya telah siap. Dan pengantinnya pakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya lenan halus itu adalah di Wahyu ditulis perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Luar biasa bukan? Saya akan cepat. Dan ini yang juga tuh Yohanes bilang, itu loh ini Yohanes Pembaptis ya. Itu lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah. Nah, kenapa sih dibilang harus anak domba? Anak domba. Ketika kita mau jadi pengantin Allah, ketika kita masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dikuduskan, itu tempat para pemenang. Dan para pemenang itu, pemenang yang pertama adalah yang telah memenangkan seluruh dosa alam maut itu, menyelesaikan seluruh tuntutan dosa itu, Tuhan Yesus, anak domba itu yang adalah lampu. Nah, dan sampai pada yang akhir, bahwa kesimpulannya semua orang yang sungguh-sungguh sejatinya menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di bumi itu harus benar-benar hidup benar sama saleh, harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tindakan sama perkataannya juga sesuai sama pimpinan Roh Kudus pastinya. Kemudian tinggal ada di bait Allah untuk beribadah, berpuasa, berdoa. Jadi kalau dibilang tindakan dan perkataan sesuai perkataan Roh Kudus, kita nggak bisa nge-labelin ya. Ini kata Roh Kudus loh, gimana caranya gitu ya? Kita harus meyakini diri kita juga ya terus-terusan. Dan ada step-step ini. Step 1 pembersihan, pengudusan, pemurnian, baru menjadi pengantin. Nah, kita akhirnya tiba di ujung kegiatan kita, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, di Jumat depan. Selamat menyongsong Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini selesai. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami masing-masing untuk kami terus Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, kebenaran firman, boleh tambah-tambahkan sukacita, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami terus bukan berada di tanah yang Tuhan inginkan, dan kami boleh masuk tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu tersiram Tuhan. Sampai ketemu, sampai jumpa Tuhan, sampai depan ya. Tuhan Yesus memberkati.